jiwa dan pengharapan, aku serahkan turun rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Amin. Kau megah bagiku. Haleluya. Segenap jiwa dan pengharapan, aku serahkan turun rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Puji Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Haleluya, puji Tuhan. Ini dan tiba saatnya ibadah kita akan segera mulaikan. Haleluya, kita siapkan hidup kita semua untuk pagi hari ini untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Kami percaya Engkau ada di tempat ini Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan.
Haleluya. Haleluya. Tempat ini kami menyembah Kau Yesus. Tuhan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Mari kita berdiri semua, katakan menyembah Tuhan. Haleluya. Ku menyembah hadirat-Mu. Puji Tuhan. Haleluya Yesus.
hadir di sini. Ya, doa nanti Ibu Maya. Ucapan terima kasih, syukur kepada Tuhan yang baik, sangat baik dan teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh menyadari Tuhan Yesus, kami ada pagi hari ini, kami sehat, puji Tuhan. Kami kuat semua karena Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh menikmati betapa Engkau luar biasa dalam hidup kami. Kami sungguh menikmati kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami banyak menikmati pertolongan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Segala yang kami nikmati dalam hidup kami semua dari Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau begitu mengasihi kami. Kami menyadari Tuhan, kami sering melakukan hal-hal yang menyakiti hati-Mu Tuhan. Kami banyak berbuat salah di hadapan Tuhan. Namun kasih-Mu Tuhan terus kami nikmati dalam hidup kami. Kami begitu menikmati penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Karena itu pagi hari ini Tuhan, kami harus beribadah kepada-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami harus berbuat bakti kepada-Mu Tuhan. Sebab kami sungguh menyadari Tuhan, kami tidak mampu membalas segala yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Bahkan dengan semua yang kami miliki Tuhan, tidak akan mampu membalas kebaikan Tuhan. Karena itu pagi hari ini dari hati kami Tuhan, kami mau menaikkan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Hadirlah Engkau di tempat ini. Kuasai hati pikiran kehidupan kami saat ini. Kuasai tempat ini Tuhan. Untuk kami mau berbuat bakti kepada-Mu. Untuk kami berdoa. Untuk kami memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Menghadapi situasi yang semakin hari semakin menakutkan Tuhan. Kami mau mengakui kami butuh Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan dalam hidup kami. Karena itu Engkau yang mengenal setiap kedalaman jemaat Tuhan. Engkau yang mengerti keberadaan kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, ketika kami datang ke hadapan-Mu, berkenanlah Engkau Tuhan melimpahkan berkat-berkat dalam kehidupan kami, teristimewa berkat rohani, sukacita, damai sejahtera Tuhan limpahkan bagi setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap pagi hari ini. Bekerjalah Engkau di tempat ini Tuhan. Bahkan siapapun yang boleh mengikuti ibadah streaming pagi hari ini Tuhan, di saat ini Tuhan,
Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak, setiap hamba-hambamu yang mengambil bagian saat ini Tuhan, diurapi dengan urapan yang luar biasa, sehingga benar-benar kami boleh menikmati satu persekutuan yang indah bersama dengan Engkau. Kami boleh benar-benar menikmati suasana yang indah bersama dengan Roh Kudus di tempat ini. Bekerjalah Engkau, berkaryalah Engkau dalam ibadah kami di saat ini. Kami buka, kami alaskan, kami tabiskan ibadah yang memuliakan Engkau, persekutuan yang menyenangkan Engkau di saat ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap beribadah kepada Tuhan, sama-sama katakan Amin. amin. Puji Tuhan, sekali lagi selamat pagi. Selamat kita memuji dan selamat kita mengagungkan kebesaran Tuhan yang sampai pagi hari ini kita boleh nikmati betapa Tuhan itu sangat baik dalam hidup kita semua. Haleluya. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa, sebab Yesusku dahsyat, hebat, dan luar biasa. Haleluya. Immanuel, Tuhan bekerja. Kita akan memuji Tuhan pagi hari ini. Sebab Tuhan yang kita puji dan sembah, Dia berkuasa di bumi, Dia berkuasa di sorga. Haleluya, kita akan memuji Tuhan.
kami Tuhan. Kau pengharapan kami Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Haleluya Yesus.
Setelah kami menaikkan pujian, Amin. penyembahan kami kepada Tuhan, maka saat ini Bapa, kami hendak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman yang adalah sumber kehidupan kami. Firman yang adalah sumber kesembuhan kami. Firman yang adalah sumber pemulihan dalam setiap hidup kami. Dan firman yang berkuasa menyelamatkan kami. Firman yang adalah Yesus sendiri. Adalah penolong kami satu-satunya. Yang tidak pernah meninggalkan kami. Yang selalu ada untuk kami. Dalam situasi kondisi apapun Tuhan, kami selalu menikmati dan merasakan bahwa tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong kami, mengangkat kami, menyertai kami, melindungi kami, meluputkan kami. Dan benar-benar Tuhan, Engkau Tuhan Yesus yang Maha Kuasa di bumi di surga, Maha Kuasa atas seluruh kehidupan kami. Tidak ada kuasa yang melebihi kuasa yang ada di dalam Engkau. Sakit penyakit apapun Tuhan, Engkau Maha Kuasa. Termasuk di situasi pandemi yang ada, hanya Tuhan yang mampu menolong. Tidak ada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Itulah sebabnya nyatakan kemahakuasaan-Mu melalui kebenaran firman yang akan kami nikmati. Hamba-Mu bukanlah apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Itu sebabnya kami serahkan hamba-Mu Bapak Gembala dalam kekuatan kuasa Roh Kudus. Dia boleh menyampaikan firman, dan Tuhan yang menyingkapkan rahasia-rahasia ini memberkati setiap kami dan umat-Mu, baik kami yang ada di tempat ini, bahkan jemaat yang ada di rumah masing-masing, yang Tuhan hanya menyaksikan ibadah ini melalui live streaming. Tuhan kasihani kami umat-umat-Mu. Lawati dengan firman-Mu Bapa. Buktikan bahwa firman Allah itu ya dan amin. Firman yang maha kuasa. Nyata kuasa-Mu dalam pemberitaan firman. Diberkati kami dan semua umat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kekudusan-Mu terus menjadi bahagian kami. Kami hendak mendengarkan firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat kita bertemu, selamat kita beribadah, memuliakan Tuhan. Walaupun baru kira-kira hampir 1 jam yang lalu, saya sebagai gembala mengambil kesimpulan untuk ibadah kita dilaksanakan secara live streaming. Karena kenapa? Baru sekitar 1 jam yang lalu Gembala ambil kebijakan seperti ini, karena desa kita RR 1 dalam penetapan zona melalui petugas gugus tugas COVID Kabupaten Minahasa, desa RR 1 dalam keadaan zona hijau. Hanya desa tetangga kita, desa RR zona merah, ada 1 yang terkonfirmasi, walaupun dia tidak ada di desa RR, tapi pemerintah telah menggolongkan kita atau desa RR sebagai zona merah. Sehingga sejak 2 hari yang lalu saya telah mengikuti himbauan pemerintah desa RR bahwa tidak ada ibadah dalam 2 minggu ini. Sementara kita di RR 1 ini zona hijau, saya menunggu sampai tadi pagi secara resmi pemberitahuan pemerintah kalau kita bisa beribadah atau tidak. Tapi dari mulut ke mulut pesan ini disampaikan, sehingga sekretaris jemaat tadi menelpon saya
untuk segera mengambil sikap tidak beribadah hari ini, walaupun kita ada di zona hijau. Dan itulah sebabnya kami mohon maaf, jemaat sudah menuju ke gereja tadi akhirnya membatalkan kehadiran mereka. Dan saya juga menghimbau demi ketaatan kita kepada pemerintah, maka saya harus mengambil kebijakan untuk ibadah live streaming hari ini. Ada satu aturan yang saya ingat dan saya juga sempat baca sampai tadi malam. Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam instruksi Mendagri nomor 3 tahun 2021. Isinya adalah klasifikasi tentang zona. Ada 4 zona yang dituangkan dalam instruksi Mendagri: zona hijau, zona kuning, zona orange, dan zona merah. Lalu kemudian dijelaskan 4 zona ini. Yang disebut zona hijau karena tidak ada yang terkonfirmasi COVID. Itu zona hijau, termasuk desa kita hari ini. Kemudian untuk zona kuning, itu ada 1 sampai 5 rumah yang terkonfirmasi adanya COVID. 1 sampai 5 rumah, itu disebut zona kuning. Sementara zona orange itu 6 sampai 10 rumah, itu baru dinyatakan zona orange di 1 RT. Itu menggunakan RT karena itu di kelurahan, tempatnya di Pulau Jawa. Kalau kita di sini kampung, desa, ya, 1 desa. Kalau sudah ada 6 sampai 10 rumah terkonfirmasi COVID, itu dia masuk dalam klasifikasi zona orange. Sedangkan zona merah itu di atas 10 rumah, baru itu disebut zona merah. Tapi sekarang aneh, kita mau pegang peraturan yang mana saya juga bingung. Satu yang kena juga tidak berdomisili di sini, hanya KTP-nya di sini, kita zona merah. Minta maaf. Kami tidak sedang menentang kebijakan, tapi bingung mau pegang kebijakan yang mana. Contoh yang lain, pemerintah pusat tidak pernah mengeluarkan peraturan kalau kita dari satu desa ke desa yang lain harus di rapid antigen. Tapi pemerintah kita di Minahasa mengeluarkan aturan ini. Kalau kita datang hadir di kedukaan, harus membawa sertifikat vaksin dan rapid antigen bagi yang di luar desa. Sehingga membuat kita bingung, kita mau pegang peraturan yang mana. Tapi okelah, kita mentaati semua aturan ini. Saya menghimbau jemaat untuk tetap dengan hikmat kita mentaati seluruh aturan pemerintah. Demikian pendahuluan saya menyampaikan, mengkonfirmasi ini supaya jemaat bisa mengerti. Oke. Kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25. Ibrani pasal 10 ayat 25. Saya bacakan ayat ini untuk kita semua. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Puji Tuhan. Jangan kita menjauhkan diri. Firman Tuhan mengatakan seperti itu.
Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tidak semua orang terbiasa untuk beribadah. Bahkan mungkin ketika mendengar zona merah, orang yang malas beribadah mungkin saja bisa, kita tidak bisa ibadah karena memang dia malas beribadah. Tapi bagi yang rajin beribadah, dia akan merasa tersiksa. Jangan, Alkitab berkata, janganlah, ini larangan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari kita semakin giat melakukannya. Selama tidak ada larangan kita beribadah. Selama kita tidak termasuk pada zona merah sesuai dengan instruksi Mendagri, kita beribadah. Tetapi pun jangan lupa, dalam ibadah kita menerapkan 5M. Tolong maskernya dipakai. Pakai masker, cuci tangan di air yang mengalir, pakai sabun ada depan. Sanitizer ada. Jaga jarak. Ini jarak kita lebih dari 1 meter satu orang. Ketentuan pemerintah 1 meter. Kemudian kita tidak boleh berinteraksi. Tidak perlu cerita-cerita. Datang ibadah selesai pulang. Hindari kerumunan. 5M kita harus patuhi. Bahkan tadi pagi saya harus menyemprot ruangan ini semua dengan disinfektan. Ini alat semprotnya saya gunakan tadi pagi. Protokol kesehatan itu harus jalan secara ketat. Tidak boleh tidak. Tapi selama kita masih ada kebebasan beribadah, beribadah. Betapa pentingnya ibadah. Mengapa ini penting? Tuhan membebaskan Israel dari Mesir. Kita tahu cerita ini dalam firman Tuhan. Dalam Keluaran pasal yang ke-8. Nanti kita lihat pada pasal yang ke-8 ditemukan ada satu kata yang menggunakan kata ini. Padahal ini sudah merupakan tulah yang kedua. Ketika Firaun mengeraskan hati untuk melepaskan Israel keluar dari Mesir. Untuk apa? Pasal 8 kita baca ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Keluaran pasal 8 tulah kedua, kata. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan kata. Lalu saya melihat dalam tulah yang di pasal yang ke-9 ada tulah yang kelima, penyakit sampar pada ternak. Saya bacakan untuk saudara. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu, sapi dan kambing dombamu akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir,
sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya, firman-Nya, besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya, segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Katakan amin. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana, dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Lihat, semua ternak orang Mesir mati, satu pun dari Israel tidak ada yang mati. Malaki pasal yang mari kita melihat bagian firman Tuhan ini. Kitab Malaki pasal yang ketiga ayat 18. Saya baca mulai ayat yang ke-16. Inilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan, memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Dalam kitab Keluaran ketika tulah kelima diberikan, ada perbedaan. Alkitab mencatat ada perbedaan antara ternak orang Mesir dan ternak orang Israel. Ternak orang Mesir mati karena tulah, tapi satu pun ternak dari Israel tidak ada yang mati. Lalu kemudian kita hubungkan dengan lagi pasal yang ketiga ayat 18, ada perbedaan orang yang beribadah dan yang tidak beribadah. Katakan amin. Orang yang beribadah berbeda dengan orang yang tidak beribadah. Karena itu penting, Tuhan hanya ingin melepaskan umatnya ini dari Mesir supaya mereka beribadah. Karena itu firman Tuhan melanjutkan begini, Keluaran pasal 23 ayat 25. Perhatikan ini baik-baik. Keluaran pasal 23, betapa pentingnya ibadah ini. Ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Harus. Anda tahu harus? Tahu harus? Mengerti harus? Harus itu tidak boleh tidak. Harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Saya coba melihat kata ibadah dalam kamus besar bahasa Indonesia. Ibadah artinya perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Pernyataan bakti kita kepada Tuhan itu disebut ibadah. Artinya Tuhan menghendaki Israel itu beribadah kepada Tuhan sebagai pernyataan bakti kepada Tuhan, dan yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini jelas. Makanya di ayat 25 pasal 23 Keluaran mengatakan seperti ini. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengahmu. Orang Kristen, masihkah engkau percaya kepada firman Tuhan? Masihkah engkau percaya firman Tuhan? Justru ketika kita beribadah,
segala penyakit dilalukan. Bukan cuma virus corona, segala penyakit dilalukan. Kalau kita sudah tidak percaya firman, artinya juga kita sedang meremehkan Tuhan. Kalaupun kita sakit, firman Tuhan menjamin Yesus yang sudah mati dan bangkit untuk kita, oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Kenapa kita tidak percaya firman? Kenapa banyak orang sekarang meremehkan Tuhan? Oleh karena itu beribadah. Kamu harus beribadah. Keharusan beribadah mendatangkan berkat. Roti kananmu diberkati, air minumanmu diberkati, segala penyakit dilalukan. Luar biasa Tuhan. Sementara kita sedang banyak orang meremehkan Tuhan dalam melalaikan beribadah kepada Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya memberikan dorongan. Mari kita beribadah kepada Tuhan. Saya punya kesaksian. Saya banyak disembuhkan Tuhan ketika sakit, ketika saya ada di rumah Tuhan. Karena ini janji Tuhan. Kalau kamu beribadah, segala penyakit, dengarkan baik-baik, bukan cuma satu virus yang namanya corona, segala penyakit. Kita tidak sedang berbicara dalam kesombongan, tapi kita berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Semakin giat kita melakukannya menjelang hari Tuhan. Saya mengakhiri dengan Daniel pasal yang ke-6. Anda tahu Daniel seorang yang takut akan Tuhan. Luar biasa, dia mendapatkan banyak keberhasilan dalam pekerjaannya. Mari saya baca mulai ayat pertama. Ini akhir dari khotbah hari ini. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Ini orang yang sudah sangat matang. 62 tahun Darius menjadi raja. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Sepanjang umur hidup saya, dan saya melihat bahkan membaca, baru-baru ini diangkat mantan kanselir Jerman. 18 tahun dia memerintah di Jerman dalam keberhasilan kesuksesan Jerman. Sampai hari ini dia tidak ada kekayaan yang menyolok, tidak ada mobil mewah, tetap tinggal di apartemen, sampai dunia memuji dia. Tapi dia masih kalah dengan Daniel. Daniel tidak didapati kesalahan, kelalaian sedikit pun dalam pemerintahan. Dia orang penting. Dari 3 pejabat tinggi, dia yang paling utama. Di bawahnya ada 120 menteri. Saya rasa muncul kecemburuan ini karena Daniel orang Ibrani. Dengarkan baik-baik. Semakin engkau diangkat oleh Tuhan, semakin banyak orang yang ada di sini yang sedang cemburu dengan engkau. Mereka mencari jalan mendakwah dia. Tidak ditemukan satu pun, sedikit pun kesalahan.
Sekarang banyak orang tampil, hati-hati, kita harus bersih, akhirnya masuk penjara. Daniel tidak. Lalu kemudian mereka mencari alasan, tidak dapat. Ayat 6, maka berkatalah orang-orang itu, kita akan dapat suatu alasan bahwa mendakwa. Maka berkatalah orang-orang itu, ayat 6, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Dengar baik-baik ini. Kerinduan semangat kita beribadah sedang diuji hari-hari ini. Apakah Anda tetap maju atau mundur? Cuma ada dua alternatif menghadapi kondisi. Apakah engkau tetap maju atau engkau mundur? Semua hal yang dilakukan Daniel tidak ada yang salah. Sekarang cuma ini yang bisa kita buat. Karena Daniel adalah seorang yang giat dan rajin beribadah kepada Allah. Lalu orang-orang ini menghasut Darius. Buatlah satu aturan untuk 30 hari ini, jangan ada orang yang meminta apapun kepada dewa dan kepada siapapun selain kepada raja. Jika ada yang melanggar ini, hukumannya cuma satu, gua sing. Waktu Daniel mendengar ini ayat 11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Dia didakwa, dia melanggar aturan. Dia tidak memohon kepada raja tapi memohon kepada Allah yang dia sembah. Dia dipersalahkan, dimasukkan di gua singa. Satu malam berada di situ. Pagi-pagi Raja Darius datang memanggil dia. Heran dia menyaut dari dalam lubang yang ditutup ini. Waktu dibuka Daniel masih hidup. Tidak ada bekas luka yang ada padanya. Apakah Anda masih percaya kepada Tuhan? Apakah engkau tetap punya iman kepada Tuhan? Waktu Daniel diangkat, apa yang terjadi? Ayat 25, Daniel pasal 6. Raja memberi perintah. Lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukan tulang-tulang mereka. Berapa yang dimasukkan? Orang-orang yang cemburu melihat Daniel. 2 pejabat tinggi di bawahnya dan 120 wakil raja. Para istri dan anak-anak dilemparkan ke gua singa. Sungguh betapa besar gua itu, dan bukan sedikit, bukan cuma satu singa yang ada di situ. Ada begitu banyak singa yang ada di dalam, menerkam mereka semua. Dengarkan baik-baik. Ini perbedaan orang benar dan orang fasik. Ini perbedaan orang yang beribadah dan yang tidak beribadah. Saudara percaya kepada Tuhan? Marilah kita tetap beribadah kepada Tuhan. Saya undang pemain musik, kita nyanyikan nyanyian ini. Tidak perlu takut, saudara-saudara. Kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa.
Haleluya. Semoga firman Tuhan ini memberikan pencerahan kepada kita untuk kita terus berpegang, punya prinsip bahwa sekali Tuhan tetap Tuhan. Haleluya. Haleluya. Akan ada satu saat mungkin ketika kita beribadah kita akan dikejar-kejar, kita akan dilapor sana sini dan seterusnya. Tapi selama engkau berpegang teguh pada Tuhan, Tuhan membela Daniel dan Tuhan membela engkau. Haleluya. Tuhan memberkati Daniel dan Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati Israel dan Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati kita semua. Tak usah takut. Haleluya. El Shaddai. Gereja ini, mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Anda yang sedang menyaksikan program ini, engkau sedang menghadapi problem, masalah, engkau sakit, engkau sedang menghadapi kesulitan, tekanan, engkau sedang dalam ketakutan. Tuhan berkata jangan takut. Dia menyertai kita, Dia melindungi kita, Dia menjaga kita, Dia membela kita, Dia menyembuhkan kita. Karena itu angkat tanganmu. Kalau engkau perlu Tuhan, angkat tanganmu. Haleluya. Tuhan lihat umat-umat yang sedang mengangkat tangan karena masalah, karena pergumulan, karena sakit, karena beban, karena apapun, sedang menghadapi tantangan apapun. Kami tidak mengerti, tapi Tuhan mengetahui segala sesuatu. Berkati setiap tangan yang terangkat, kuatkan yang lemah, teguhkan yang bimbang, hiburkan yang susah, sembuhkan yang sakit, berkati yang kekurangan. Dan kami mohon Tuhan, berikan kekuatan oleh Roh Kudus, supaya kami tetap percaya, kami tetap beribadah, kami tetap setia, kami tetap melakukan apa yang jadi perintah-Mu bagi kami. Kami percaya kalau kami beribadah, roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati, segala penyakit dilalukan oleh Tuhan dari kami. Kami yakin firman-Mu benar. Di dalam nama Yesus ada janji bagi orang beribadah, baik janji untuk kehidupan sekarang ini maupun kehidupan yang akan datang. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat jaminan-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan buat segala pertolongan-Mu yang sempurna, yang menyertai kami, yang menjadi pengalaman kami
kemarin, hari ini, besok, lusa dan seterusnya. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami. Berkati bangsa kami, berkati negara kami, berkati pemerintah kami, terutama dalam upaya-upaya pembatasan penularan virus COVID-19. Berikanlah pertolongan Tuhan bangsa ini. Luputkan kami dari keganasan virus ini. Tapi bawa kami untuk memandang kepada Tuhan, melakukan kehendak-Mu, setia kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, karena disinilah jawaban kami. Berkat-Mu bagi pemerintah kami dalam semua kebijakan mereka, untuk kepentingan masyarakat umum Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sampaikan doa kami. Seluruh jemaat diberkati dan sudah diberkati, sudah ditolong dengan lawatan ibadah ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita boleh diberkati dengan firman Tuhan pada saat ini. Dan kita akan memberikan korban persembahan. Sementara itu kami tim musik akan membawakan pujian buat Tuhan Yesus. Haleluya.
saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kita akhiri ibadah ini dengan doa. Pengumuman nanti sudah tutup ibadah. Kasih setiamu, sebab kasih setiamu, janjimu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersyukur melebihi segalanya. Melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Saudara-saudara, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa kita di sorga, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kembali, kita tetap taat dan setia kepadanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Tuhan agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memintas namanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Haleluya, puji Tuhan.